Tahukah Anda, tidak semua jamaah haji akan menjalani puncak ibadah dengan cara yang sama? Banyak calon jamaah haji 2026 membayangkan prosesnya seragam. Berangkat ke Arafah, wukuf, mabit di Muzdalifah, lalu menginap di Mina hingga selesai. Tapi kenyataannya, di lapangan tidak sesederhana itu. Ada jamaah yang tidak turun sama sekali di Muzdalifah. Ada yang tidak bermalam di Mina. Ada yang hanya melintas, lalu langsung menuju lokasi berikutnya. Apakah itu sah? Apakah itu dibenarkan? Atau justru ada aturan khusus yang belum banyak diketahui? Inilah yang jarang dibahas secara terbuka sebelum keberangkatan. Padahal, ketika sudah berada di Tanah Suci, Anda tidak punya banyak waktu untuk bertanya atau mencerna informasi baru. Semua bergerak cepat, padat, dan penuh tekanan fisik maupun emosional. Karena itu, memahami istilah seperti murur dan tanazul bukan sekadar tambahan wawasan. Ini adalah bekal penting agar Anda tidak kaget, tidak salah paham, dan tidak merasa ibadah Anda berbeda sendiri. Jika Anda calon jamaah haji 2026, bagian ini sangat penting untuk Anda simak sampai selesai. Sebelum memahami murur dan tanazul, calon jamaah haji 2026 wajib benar-benar mengerti bagaimana alur normal puncak ibadah haji berlangsung. Ini penting agar tidak salah persepsi ketika nanti melihat perbedaan perlakuan di lapangan. Semua dimulai pada 8 Zulhijjah, saat jamaah diberangkatkan dari hotel di Mekah menuju Arafah. Biasanya, niat haji sudah diambil dari hotel. Perjalanan ini menandai masuknya fase paling menentukan dalam seluruh rangkaian ibadah. Tanggal 9 Zulhijjah adalah puncaknya, wukuf di Arafah. Sejak tergelincir matahari hingga maghrib, jemaah memperbanyak doa, zikir, dan istighfar. Inilah momen yang menentukan sah atau tidaknya haji seseorang. Setelah maghrib, jemaah bergerak menuju Muzdalifah. Disinilah rangkaian berikutnya dilakukan. Turun dari bus, melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir, mengumpulkan batu kerikil untuk lempar jumrah, lalu mabit atau bermalam di area terbuka. Menjelang tengah malam hingga dini hari, jemaah diberangkatkan ke Mina. Di Mina, mereka tinggal di tenda dan melaksanakan lempar jumrah pada tanggal 10, 11, dan 12 Zulhijjah atau sampai 13 bagi Nafar Tsani, sebelum akhirnya kembali ke Mekah. Sekarang, kita bahas lebih dalam tentang murur, salah satu skema yang sering membuat calon jemaah bingung. Murur adalah sistem pergerakan dari Arafah menuju Mina, dengan hanya melintasi Muzdalifah tanpa turun dari bus. Artinya, jemaah tidak melaksanakan mabit di Muzdalifah dan tidak mengambil batu kerikil di sana. Skema ini bukan untuk semua orang, melainkan khusus bagi jemaah risiko tinggi, seperti lansia, penyandang disabilitas, mereka yang memiliki penyakit kronis, serta pendampingnya. Biasanya, jemaah murur diberangkatkan lebih awal dari Arafah, sekitar pukul 20.00 hingga 22.00 malam. Tujuannya jelas, menghindari puncak kepadatan yang terjadi setelah maghrib ketika jutaan jamaah dari seluruh dunia bergerak bersamaan menuju Muzdalifah. Kita perlu jujur melihat realita. Area Muzdalifah terbatas, fasilitas sangat minimal, dan kondisi fisik jamaah saat itu sudah sangat lelah setelah wukuf seharian. Bagi lansia atau jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu, turun dari bus, berjalan di tengah kerumunan, lalu bermalam di ruang terbuka bisa menjadi risiko serius. Namun, penting dipahami bahwa murur bukan sekedar solusi teknis, tetapi juga memiliki dimensi fikih. Karena itu, jamaah perlu berkonsultasi dengan pembimbing ibadah terkait status hukumnya dan konsekuensi pelaksanaannya. Murur dibuat untuk menjaga keselamatan, tetapi keselamatan fisik harus tetap berjalan seiring dengan pemahaman ibadah yang benar. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang tanazul, sebuah skema yang sering menimbulkan pertanyaan di kalangan calon jamaah haji. Dalam skema normal, setelah wukuf di Arafah dan bermalam di Muzdalifah, jamaah akan menetap di tenda Mina pada tanggal 10, 11, dan 12 Dzulhijjah atau sampai 13 bagi Nafar Tsani. Disinilah jamaah melaksanakan lempar jumrah setiap hari dan menjalani mabit sebagai bagian dari rangkaian wajib haji. Namun, pada skema tanazul, jamaah tidak menginap penuh di Mina. Setelah melempar jumrah di Jamarat, mereka kembali ke hotel di Mekah untuk beristirahat. Keesokan harinya, mereka datang kembali ke Mina hanya untuk melaksanakan lempar jumlah berikutnya, lalu pulang lagi ke hotel.
Skema ini biasanya diterapkan pada jamaah dengan maktab tertentu, seperti wilayah sisah atau raudah, yang secara jarak dan akses dinilai memungkinkan untuk pulang pergi. Tujuannya adalah mengurangi kepadatan ekstrim di tenda Mina, serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan jamaah, terutama dalam kondisi cuaca panas dan mobilitas terbatas. Namun disinilah sisi kritisnya, mabit di Mina termasuk bagian dari wajib haji menurut banyak pendapat ulama. Karena itu, jamaah perlu memahami dasar kebijakan ini. Apakah tanazul dilakukan karena uzur? Apakah ada konsekuensi dam dalam kondisi tertentu? Jangan hanya fokus pada kenyamanan. Pastikan Anda bertanya kepada pembimbing ibadah agar keputusan yang diambil tetap sesuai tuntunan syariat dan membawa ketenangan hati. Calon jamaah haji 2026 perlu memahami satu hal penting. Murur dan tanazul bukan sekedar istilah teknis, tetapi keputusan besar dalam rangkaian ibadah yang sangat sakral. Jangan sampai Anda hanya mengikuti arahan tanpa benar-benar memahami posisi dan konsekuensinya. Memang benar, kedua skema ini dibuat demi kemaslahatan bersama, untuk mengurangi kepadatan ekstrim di Muzdalifah dan Mina, serta melindungi jamaah lansia dan risiko tinggi. Namun pertanyaannya, apakah Anda benar-benar termasuk kategori tersebut, atau hanya otomatis dimasukkan karena alasan teknis rombongan? Anda berhak bertanya. Anda berhak meminta penjelasan. Tanyakan kepada pembimbing ibadah. Apa dasar fikih dari murur dan tanazul? Apakah ada kewajiban dam dalam kondisi tertentu? Bagaimana status mabit jika tidak dilaksanakan secara penuh? Jangan merasa sungkan. Haji bukan perjalanan wisata yang bisa diulang setiap tahun. Bagi banyak orang, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sikap kritis bukan berarti menolak kebijakan. Justru ini bentuk tanggung jawab spiritual. Anda ingin memastikan setiap rukun dan wajib haji dijalankan dengan pemahaman, bukan sekedar mengikuti arus. Ingat, kepadatan memang nyata, resiko kesehatan memang ada, tapi keputusan ibadah harus tetap dilandasi ilmu. Karena pada akhirnya, yang akan Anda pertanggungjawabkan bukanlah pilihan teknis rombongan, melainkan kesungguhan Anda dalam menjalankan ibadah haji sesuai kemampuan dan tuntunan yang benar. Singkatnya, ada dua istilah penting yang wajib benar-benar dipahami calon jamaah haji 2026. Murur adalah skema melintas di Muzdalifah tanpa turun dari bus, khusus bagi jamaah lansia, resiko tinggi, disabilitas, serta pendampingnya. Tanazul adalah skema tidak mabit di Mina, di mana jamaah kembali ke hotel setelah melempar jumrah, lalu datang kembali keesokan harinya. Keduanya bukan rekayasa ibadah. Keduanya adalah bentuk penyesuaian teknis untuk mengatur jutaan manusia yang bergerak dalam waktu dan lokasi yang sangat terbatas. Kepadatan di Muzdalifah dan Mina bukan hal kecil. Resiko kesehatan, kelelahan ekstrim, hingga potensi insiden bisa terjadi jika tidak diatur dengan sistem yang ketat. Namun sebagai calon jamaah, Anda tidak boleh hanya tahu istilahnya saja. Anda perlu memahami alasan di balik kebijakan tersebut, mengetahui apakah Anda termasuk kategori yang berhak mengikuti skema tertentu, serta memastikan bahwa semua dilakukan sesuai tuntunan syariat. Jangan ragu berdiskusi dengan pembimbing ibadah. Jangan sungkan bertanya, karena haji adalah ibadah yang sangat detail. Setiap langkah memiliki makna, setiap pergerakan memiliki nilai ibadah. Pada akhirnya, yang paling penting bukan sekadar mengikuti skema normal atau khusus. Yang terpenting adalah niat yang lurus, kesiapan fisik dan mental, serta kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Semoga saat waktunya tiba, Anda menjalani seluruh rangkaian haji dengan tenang, aman dan penuh kesadaran. Semoga Allah menerima setiap langkah kita sebagai haji yang mabrur. Murur dan tanazul bukan sekadar istilah teknis dalam penyelenggaraan haji. Keduanya adalah bagian dari strategi pengaturan jutaan jamaah agar ibadah tetap berjalan aman, tertib dan minim resiko. Murur hadir sebagai solusi bagi jamaah lansia dan resiko tinggi agar tidak terjebak kepadatan ekstrim di Muzdalifah. Tanazul menjadi opsi untuk mengurangi kepadatan tenda Mina dengan tetap menjaga kelangsungan rangkaian ibadah. Namun yang terpenting, sebagai calon jamaah haji 2026, Anda tidak boleh hanya mengikuti arus, pahami skemanya. Tanyakan hukumnya. Pastikan Anda tahu kenapa memilih atau ditempatkan dalam skema tertentu. Karena haji bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi ibadah yang penuh tanggung jawab dan kesadaran. Menurut Anda,
Apakah skema murur dan tanazul ini sudah menjadi solusi terbaik untuk mengatasi kepadatan saat puncak haji? Atau justru masih perlu perbaikan dari sisi pelayanan dan pembinaan ibadah? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Pengalaman dan pandangan Anda bisa sangat bermanfaat bagi calon jamaah lainnya. Jika Anda ingin mendapatkan informasi seputar Haji 2026 yang lengkap, jujur dan kritis seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan update penting yang bisa memengaruhi persiapan ibadah Anda. Semoga Allah memudahkan langkah kita menuju Baitullah, melindungi kita selama di Tanah Suci, dan menerima seluruh rangkaian ibadah kita sebagai haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.